Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Septi Nurfiana dengan NPM 0661222172. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Farmasi Sosial yang diampu oleh Ibu Hanifah Magister Farmasi. Video ini akan membahas terkait dengan isu sosial yang masih sering terjadi di masyarakat, yaitu mengenai penggunaan antibiotik yang masih belum tepat, di mana biasanya masyarakat ini seringkali menyimpulkan bahwa antibiotik ini merupakan obat dewa atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cepat. Karena maunya cepat-cepat sembuh, jadi ya udah minum antibiotik aja, beli di apotik, minum, sembuh deh. Tapi apakah boleh kita mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dari dokter? Jadi apa itu antibiotik? Antibiotik itu merupakan obat yang dapat membunuh bakteri penyebab infeksi. Nah, masih banyak nih orang yang belum tahu kalau antibiotik ini nggak bisa buat menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh virus seperti pilek, flu, atau batuk. Jadi, apabila kita mengkonsumsi antibiotik tanpa tahu penyebab dari penyakitnya, obat yang kita konsumsi atau antibiotik yang kita konsumsi itu tidak menjadi manfaat, tetapi malah bisa menimbulkan masalah baru. Masalah baru yang akan terjadi apabila kita mengkonsumsi atau menggunakan antibiotik secara tidak tepat itu adalah resistensi antibiotik. Kok ada ya resistensi antibiotik? Kenapa tubuh kita bisa mengalami resistensi antibiotik? Jadi, ketika kita mengkonsumsi antibiotik, si bakteri ini akan mempelajari bagaimana cara menghadapi antibiotik yang kita konsumsi tersebut. Nah, nanti ketika bakteri tersebut sudah kenal dan sudah tahu, bakteri tersebut jadi bisa menghadapi si antibiotik itu. Si bakteri ini jadi bisa merusak antibiotik. Jadinya yang kebunuh itu bukan bakterinya, tapi antibiotiknya. Jadi bakterinya malah makin kuat, bukannya mati. Jadi terjadilah resistensi antibiotik, yang dimana berarti kita tuh gak bisa mengkonsumsi antibiotik tersebut lagi karena bakteri udah bisa ngalahin si antibiotiknya. Kita harus cari lagi obat yang belum dikenal sama bakterinya, dan itu bisa jadi obatnya itu lebih mahal. Pengobatan antibiotik yang tidak tepat dan tidak selesai dalam masa pengobatan merupakan faktor yang paling rentan terjadinya resistensi antibiotik. Jadi, gimana cara agar terhindar dari resistensi antibiotik? Yang pertama adalah kalian harus konsumsi antibiotik kalau kalian diresepkan oleh dokter aja. Jadi, kalian tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter ke apotik. Yang kedua, kalau kalian sakit dan diresepkan antibiotik oleh dokter, maka harus dihabiskan. Nah, maksud dari yang harus dihabiskan ini adalah bukan dihabiskan sekaligus, tapi dihabiskan sesuai dengan masa pengobatannya. Misalnya, cara pemakaiannya itu adalah 1 kali sehari, dan kalian dikasih obatnya itu 10 tablet, berarti kalian habiskan dalam masa waktu 10 hari. Yang ketiga, jangan pernah mengkonsumsi antibiotik yang sisa. Jadi ketika masa pengobatan antibiotik kalian sudah habis dan obatnya masih sisa, ketika kalian sakit lagi, sakit yang sama lagi, itu mau diminum lagi, itu nggak boleh. Tidak boleh mengkonsumsi antibiotik yang sisa. Yang keempat, jangan memberikan antibiotik kepada teman, keluarga, atau kerabat terdekat yang apabila mereka merasakan gejala yang sama seperti kita pada waktu saat sakit. Jadi, penggunaan antibiotik yang benar dan tepat adalah antibiotik yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi, kalau kalian sakit, kalian ke dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Nah, sekarang udah tahu kan cara penggunaan antibiotik yang benar dan tepat itu gimana? Jadi, mari kita gunakan antibiotik secara benar dan tepat agar terhindar dari resistensi antibiotik.